Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu, para peserta metode Al-Lisani yang kami banggakan, pada saat ini tibalah saatnya kita latihan ayat per ayat dalam metode Al-Lisani. Sebelum latihan kami bacakan dulu langkah-langkah latihan, tips latihan, dikenal dengan tips latihan. Pertama, tips latihan metode Al-Lisani. Pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam buku khusus. Di buku khusus itu seperti ini ya Pak. Nah, buku dua beliau ya. Ini ya, buku khusus. Nah. Kemudian kedua, penggal ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. Tiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuknya, pelaku, akar kata, dan pola. Keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. A. Akar kata. B. Bila berawalanmu, uraikan polanya. 5. Bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6. Uraikan arti kata per kata. 7. Susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Itu tips latihan. Adapun alat yang kita gunakan adalah pertama, Kamus Arab Indonesia karangan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Ini yang pertama kita pakai. Kamus. Yang kedua, kamus Awe Munawir, kamus Munawir Arab Indonesia terlengkap. Ini kamus yang kedua kita pakai. Jadi dua ini kamus cukup bagi kita untuk memahami Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin lebih lanjut memahami tafsirnya, kita pakai tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu metode Al-Lisani. Dan kita kalau masalah berkaitan dengan fikih, kita cukup membaca fikih yang sudah ada. Kita tidak akan memfatwa tentang fikih, kita hanya menerjemahkan kata per kata. Baik, kita mulai dengan menerjemahkan sekarang ayat pertama surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rahim. Ayat pertama, alif lam mim. Alif lam mim. Nah, ayat 1. Nah, itu hanya Allah yang tahu artinya. Kita nggak tahu arti alif lam mim apa. Nah, ayat berikutnya adalah zalikal. Tulis tadi kan, zalikal. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. La raiba fihi. La raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Dalil muttaqina. Ini ayat 2. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat ini penggal ayat ini ya. Sesuai kemudian ada. Dalika 1. Apa itu? Kata tunjuk. Artinya itulah. Itulah. Zetis. Alkitabu kita buat 2. Apa ini? Kata benda. Apa ciri-ciri kata benda? Ada alif lam.
Ada alif lam ini. Nah, alif lam ini buat dia kata benda. Akar katanya apa? Kataba. Kataba. Nah, kataba artinya menulis. Kitabun tulisan. Tapi karena ada alif lam, tulisan tertentu. Inilah tulisan. Tulisan apa? Jadi tulisan dikenal namanya itu disebut dengan Al-Quran atau Alkitab. Jadi itulah Al-Quran. La huruf. La huruf tidak. Nah, raiba itu kata benda. Kata benda mungkin ciri-cirinya yang bermakna benda atau ada huruf tengahnya mati. Umumnya kalau tengahnya mati itu kata benda. Dia bukan kata kerja, dia bukan huruf juga. Maka kelompoknya kata benda. Misalnya raiban dengan adalah jadi hilang tanwinnya jadi raiban. Akar katanya apa? Raba. Raba itu meragukan. Bendanya keraguan. Jadi keraguan. Fi huruf. Ini kita kasih 2, 3, 4, benda 5. Huruf di dalam atau pada. Di dalam atau pada. Hudan atau hi. Ini 6 kata ganti. Kata ganti. Artinya apanya? Kata ganti apa ini? Kata ganti Alkitab. Karena ini kata ganti laki-laki, ini kata ganti Alkitab. Dapat kita, kata batu gendernya laki-laki. Bukan kitab yang laki-laki, tapi gender katanya. Kemudian ada tanwin, kata benda. Kata benda. Akar katanya apa nih? Ada menunjuki. Kalau bendanya petunjuk. Jadi itulah Al-Quran tidak ada. Karena ada benda tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan petunjuk li huruf apa? Huruf ya. Bagi. Al-muttaqin. Al-muttaqin ini kata benda laku aktif. Nah, apa ciri kata bendanya? Ada alif lam jadi al-muttaqin. Ini kalau saya uraikan di sini, saya uraikan ya. Lil muttaqin. Al-muttaqin. Al-muttaqin. Nah, al-muttaqin. Nah, dalam metode kita buang dulu kata dalam mencari kata buang alif lam, buang alif lam. Lalu apalagi buang mu, nah, buang dan yana. Tinggal tatasi dan kaf, tatasi dan kaf. Maka dalam metode kita apabila tinggal tatasi dan kaf, tinggal tatasdik dan kaf tambah kaf, nah, maka ini akar katanya adalah waqah, akar katanya waqah, akar kata waqah, polanya ifta'ala. Polanya ifta'ala. Ifta'ala. Jadi aslinya akar kata waqah, pola ifta'ala. Jadi waqah, kata waqah berpola ifta'ala. Berpola ifta'ala mestinya adalah iu. Nah, aslinya adalah iu. Nah, tambah i di sini. Tambah i di sini, sorry. Tambah i, matikan ini. Ifta'ala ini. Masa sama dengan iutaka aslinya. Iutaka. Nah, iutaka. Iutaka. Boleh salah. Tapi karena lidah sulit menyebutnya iutaka, maka ini melebur menjadi ittaka. Ittaka. Wawnya melebur ke tak. Jadi ittaka. Nah, ittaka orangnya muttaqin. Nah, kita lihat di kamus waka memelihara, ittaka takut atau bertakwa. Maka muttaqin orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin orang-orang yang takut, orang-orang karena dia banyak ya orang yang bertakwa atau takut pada Allah. Jadi dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kita pegang menjadi 9. Dalika 1, Alkitab 2, La 3, Raiba 4, Fi 5, Fi 6, Hudan 7, Fi 8, dan Al-Muttaqin 9. Nah, setelah kita urai seperti ini, itulah
Al-Quran tidak keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita uraikan, kita buat dalam bahasa Indonesia. Nah, demikianlah, demikianlah bahasa halusnya. Atau itulah, saya juga itulah. Nah, ini hanya pilihan kata. Itulah Al-Quran. Al-Quran tidak ada keraguan, tiada keraguan, tiada keraguan sedikit pun. Nah, di dalamnya, di dalam Al-Quran sendiri petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang takut sama Allah, yang bertakwa. Jadi itulah terjemahan ayat kedua Al-Baqarah menurut Saudara Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Setelah kita berikan tadi, kita bikin kalimatnya. Demikianlah Al-Quran, tidak keraguan, atau itulah Al-Quran, tidak keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, Bapak Ibu sekalian, siapapun yang ingin bertakwa, inilah Al-Quran Allah menawarkan. Ini yang terbaik dari Allah. Kita bisa bertawa dengan yang lain, tapi Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Demikian Bapak Ibu semuanya, inilah ayat 2 dan sampai jumpa kita di ayat 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.